Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi'ni'matillah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Joni Trijoko Kurnianto, SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Medagung maupun yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Abdul Khalis Sofiullah, SPDI MPDI selaku narasumber pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024 kita akan mengikuti serangkaian diseminasi dengan tema disiplin positif guna mewujudkan kemajuan pendidikan. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu wajib, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat acara inti, dan acara ini akan diakhiri dengan penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu wajib. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara berikutnya yakni sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Medagung yang akan diwakili oleh Ibu Dwi Pratmaningrum SPD. Kepada beliau kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yoni Tri Joko Puryanto selaku Kepala SMP Negeri 1 Mojoagung, kami hormati. Dalam hal ini beliaunya tidak bisa hadir dalam kegiatan diseminasi disiplin positif karena ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Kepada Bapak Polis Sofiullah selaku narasumber, dan beliaunya juga sedang menempuh pendidikan guru bergerak di angkatan 11 Kabupaten Jombang, dan juga kepada yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Mojoagung. Alhamdulillah dan alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa melaksanakan diseminasi, mengikuti kegiatan diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas syafaatnya kepada kita semua. Untuk hari ini kegiatan diseminasi disiplin positif atau budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Polis Sofiullah ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas di pendidikan guru bergerak, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah meluangkan waktu meskipun sedang rame-ramenya kegiatan Agustusan di sekolah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah jenengan lakukan ini nanti akan mendapat balasan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk budaya positif ini mungkin panjenengan juga sudah banyak yang mengenal. Nanti budaya positif ini nanti disampaikan juga oleh Pak Polis bahwa budaya positif banyak sekali di sini, tidak hanya di keyakinan kelas, tapi nanti ada beberapa, dan ini nanti akan disampaikan semuanya sama Pak Polis. Mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan akan kita dapatkan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas, maupun bisa kita laksanakan di lingkungan rumah kita. Jadi untuk budaya positif ini tidak hanya bisa kita laksanakan di sekolah, tapi bisa dilaksanakan di rumah. Dan bagaimana nanti kita melaksanakan, nanti akan disampaikan semuanya oleh Pak Polis. Dan kalau misalkan nanti jenengan ada yang belum paham, monggo bisa ditanyakan ke beliaunya. Jadi ini Pak Polis insya Allah sudah siap dengan materi budaya positif, dan tadi malam sepertinya juga sudah persiapan sampai mulai gitu. Bluetooth mode. Entah meleannya itu tadi malam bikin PPT yang belajar, tapi insya Allah sudah siap. Kemarin sudah sharing-sharing, insya Allah semua ilmu yang ada di modul 1.4 kalau nggak salah ini. Modul 1.4 ini sudah dipelajari dan dipahami oleh Pak Polis. Mudah-mudahan nanti dari Pak Polis ini ada generasi berikutnya untuk teman-teman yang masuk di guru penggerak, sehingga banyak dari SMP 1 Mojoagung nanti yang bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ilmunya nanti apa yang sudah didapatkan dari serangkaian modul 1.1 sampai 3.3 yang akan dilaksanakan selama 6 bulan minimal 6 bulan. Mudah-mudahan bisa nanti diimplementasikan dan bisa didiseminasikan juga kepada teman-teman semuanya.
sehingga tidak hanya guru penggerak saja yang mempunyai ilmu di pendidikan guru penggerak. Jadi nanti bisa disampaikan, dan mungkin ada teman yang kepingin masuk di guru penggerak, ini nanti bisa konsultasi ke Pak Polis yang sekarang lagi proses di CGP-nya. Mudah-mudahan nanti lancar, sukses, dan bisa lulus untuk CGP di angkatan 11. Untuk diseminasi dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kholis Sofiullah SPDI MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang dan merupakan guru SMP Negeri 1 Mojoagung, siap dimulai dan dibuka. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Polis. Mudah-mudahan semuanya lancar, sukses, dan bisa lulus dengan predikat nilai yang amat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dwi Prabningrum SPD kami haturkan terima kasih. Untuk rangkaian acara yang ketiga, yakni doa yang mana akan dipimpin oleh Bapak Rian Fajrul Falah SPD. Kepada Bapak Rian Fajrul Falah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kepala sekolah SMPN 1 Mojoagung, Bapak yang diri Joko Puryanto yang mewakili, dan Bapak Ibu guru yang hadir dan saya hormati, marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, semoga diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buku yang disampaikan adalah sumber Bapak Abdul Kholis Sofiullah dan bisa kita amalkan dalam hidupan sehari-hari. Diri Allah Ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan afiin, wa lillahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi biha min jami'il a'mal wal adat wa ta'atina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha indaka aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa la mamat. Allahumma arhamna wa hdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang mana akan disampaikan oleh Bapak Kholis Sofiullah SPDI MPD. Kepada Bapak Abdul Kholis Sofiullah kami haturkan. Dilanjutkan untuk kegiatannya, saya tinggal geser ke ruang belakang. Assalamualaikum.
syukran lahu ala katsiri sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Mojoagung, Bapak Doni Joko Kurnianto, yang terhormat Dewan Guru SMP 1 Mojoagung, dan Pak Ibu Guru yang asal juga menghadiri inspirasi saya di ruang podcast ini, kami hormati dan insya Allah berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan aktivitas di sekolah kita di SMP 1 Mojoagung dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bluetooth mode. Karena berkat berdoa kita mengikuti perkara tanpa diri dua bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu panjenengan semua menghadiri disseminasi saya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena tanpa dukungan panjenengan semua, kegiatan disseminasi saya ini sebagai aksi nyata calon guru penggerak di modul 1.4 ini tidak bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ini Bapak Ibu berhebat, sebelum saya memaparkan apa itu budaya positif, saya ingin tahu, kita melakukan explaining sebentar ini. Kita memposisikan diri kita sebagai siswa SMP 1 Mojoagung. Nanti tolong diutarakan, seandainya saya jadi siswa SMP 1 Mojoagung, apa yang kita inginkan. Jadi nanti berurutan mulai dari Bu Fofi, nanti dari Pak sampai selesai gitu. Jadi biar nanti kita tahu, jikalau kita di posisi sebagai seorang murid itu seperti apa sih? Selama ini kan, maaf kita mungkin terlalu nyaman dengan titel kita sebagai guru. Kadang itu keinginan murid yang konteksnya zaman sekarang gitu, pada zaman itu kita kadang tidak mengerti. Jadi maka dari itu seperti ini saya minta tolong memposisikan diri kita sebagai seorang murid. Jadi nanti sistemnya nanti dilempar. Baik, yang pertama, jika saya menjadi seorang murid SMP Negeri 1 Mojoagung, maka yang saya inginkan adalah murid yang pintar kan, semangat yang baik kan. Banyak jam pas sama mau tidur. Terima kasih. Loh, jika saya menjadi seorang murid, jika saya jadi seorang murid, pengennya itu pulang lebih awal kayak guru gitu. oke. Jadi kata terakhirnya adalah pulang lebih awal. Jika saya menjadi seorang murid, saya ingin Pulang lebih awal dan pulang lebih awal dan banyak jam kos. berarti kata terakhir jam kos. Jika saya menjadi murid, selain jam kos, saya ingin diberikan banyak kebebasan. Terima kasih kebebasan. Halo. Jika saya menjadi murid SMP 1 Mojoagung, fasilitas sekolah itu dipenuhi semuanya. Fasilitas dipenuhi. Oke, terima kasih. Jika saya menjadi siswa atau siswi SMP Negeri 1 Mojoagung, terakhir
fasilitas sekolah harus terpenuhi. Fasilitas sekolah terpenuhi. Jika saya menjadi siswa SMP Mojagung, selain fasilitas yang harus dipenuhi, fasilitas tersebut harus sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Lanjut, monggo. Sesuai kebutuhan. Karena saya menjadi siswa, saya ingin guru yang ramah dan mengerti siswa. Jika saya menjadi murid, maka saya harapkan tidak ada PR. Tidak ada beda. Jika saya jadi siswa SMP 1 Mojagung, saya ingin dihargai oleh Bapak Ibu guru dan Terima dosen. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru, hebat. Impian-impian itu mungkin bisa terlaksana. Bluetooth mode. Impian-impian tersebut bisa terlaksana mulai dari fasilitas sekolah yang terpenuhi, guru yang ramah dan berpihak pada murid, tidak ada PR di antaranya. Tentu semua Bapak Ibu guru itu yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Meskipun fasilitasnya lengkap, tapi kalau nggak ada kolaborasi di antara kita sebagai Bapak Ibu guru, itu tidak akan terlaksana. Baik, terima kasih briefingnya. Kita akan masuk pada sesi diseminasi tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu panjenengan semua sering mendengarkan, sering menyampaikan budaya positif. Budaya positif itu seperti apa sih yang ada di gambaran panjenengan? Kira-kira kalau minta jawaban 1-2 dari Bapak Ibu guru terkait budaya positif, nggak apa-apa, pokoknya sepengetahuan jenengan budaya positif itu seperti apa? Monggo. Positif misalnya itu adalah budaya baik. Maksudnya itu bersikap yang sering dilakukan, maksudnya tidak ada pemaksaan. Jadi harus sopan, santun, sama baik itu. Baik, terima kasih. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman diantaranya ada sopan santun terhadap ibu guru, kemudian lingkungannya juga berpihak pada murid, diantaranya itu gitu. Mungkin satu lagi, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah bisa dari perkataan atau perbuatan yang menunjukkan pada kebaikan. Contohnya mungkin itu apa? Tidak berkata kotor atau plesetan itu Pak yang kayak biasanya anak sekarang itu berubah gitu ya. Contohnya kayak anak dan sebagainya. Jadi budaya positif untuk Bu Fofi itu mencerminkan sesuatunya kalau berkata tidak kotor, kemudian ada pleset-plesetan yang mungkin kurang baik didengarkan di antara itu. Baik, semua jawaban jenengan mewakili semuanya, memang seperti itu. Namanya juga budaya. Nah, budaya itu tidak bisa kita membuat 1 hari 2 hari budaya baik tersebut terlaksana, tidak mungkin. Namanya juga budaya, culture. Jadi jenengan kita semua sebetulnya sudah melaksanakan itu. Kita tiket pagi menyiapkan tablet, kemudian menyambut siswa-siswi kita, kemudian di dalam pembelajaran kita mulainya dengan berdoa, dengan Indonesia Raya. Itu termasuk dari kegiatan-kegiatan yang mencerminkan budaya positif. Baik, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kesepakatan kelas kita pada diseminasi siang hari ini, mungkin ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu guru
berpikiran terbuka dalam menerima perbedaan pendapat, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain, atau mungkin bisa tambahkan, monggo Bapak Ibu, 1, 2. Menerapkan budaya sapa, salam, senyum. Menerapkan budaya sapa, senyum, dan salam. Terima kasih. Nur, monggo. Bisa tambahkan kesepakatan kelas kita. Buang sampah. Oke, jadi setelah kegiatan selesai, masuk bersih, kembali juga bersih. Sepakat gitu. Oke, terima kasih. Apa makna budaya positif dari yang dipaparkan oleh Bu Dwi tadi, sempat disentil, kemudian nanti juga beberapa Bapak Ibu guru juga menyampaikan, dan saya juga membuka apa sih budaya positif itu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi semua orientasinya itu kepada murid. Di dalam konsep budaya positif itu mohon maaf ya, mungkin dari kita Bapak Ibu guru ada misinformasi gitu. Dari yang kita terapkan selama ini, mungkin kita kemarin juga sudah membuat kesepakatan positif atau kesepakatan kelas yang kita buat di dalam kelas itu, atau sebelum kita memulai semester baru kemarin itu belum menjadi budaya positif, karena budaya positif tadi itu dilakukan tidak bisa 1 hari 2 hari. Mohon maaf ya, kita kemarin buatnya itu 1 hari sampai siang selesai, kemudian baru ditandatangani gitu. Nah, itu masih dalam bentuk peraturan sekolah, belum menjadi budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa yang harus dilakukan, antara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan keyakinan kelas yang di dalam kelas itu, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 kontrol sebagai guru, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Jadi mohon maaf ya, jadi kemarin kita masih misinformasi terkait budaya positif. Bukan kita membuat tulisan-tulisan kemudian dipakai yang dipatuhi anak-anak kemudian selesai, bukan itu. Itu masih peraturan kelas atau peraturan sekolah, belum menjadi budaya positif. Baik. Kemudian kita harus terbuka tentang paradigma pembelajaran baru ini. Kalau kita tidak terbuka, kita mohon maaf, kita tidak bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran atau di sekolah. Filosofi pendidikan Gajah Dewantara ing ngarsa sang tulodo ing madya manut karsa tukuri handayani, yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kalau di dalam filosofinya KHD atau Gajah Dewantara itu, guru itu sebagai seorang yang menuntun muridnya, berperan seperti seorang petani, dan murid adalah seperti jagung atau biji tanaman. Kita nggak bisa mengubah biji padi berpanen menjadi jagung, ataupun sebaliknya kita nggak mungkin bisa membuat jagung yang tumbuh menjadi padi. Kita hanya bisa merawatnya, memberikan pupuk, menghilangkan hamarnya, mematikan rumput yang mengganggunya, dan kita kembalikan posisi itu menurut sesuai dengan KHD, guru sebagai penuntun. Tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani
Murid ibarat biji jagung atau biji tanaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ini kita yang sering tidak bisa mengimbangi anak-anak ini. Kodrat alam dan kodrat zaman ini sudah bawaan dari lahirnya. Misalnya kita memiliki beberapa murid yang notabene itu berbeda-beda dari keluarga yang berbeda-beda. Siswa-siswi di Jawa Timur pasti akan berbeda dengan yang di luar Jawa Timur, khususnya yang daerah timur, Bali dan sekitarnya. Jelas beda, konteksnya beda, wilayahnya beda, bahasanya beda. Itu kita tidak bisa membuat memaksakan kehendak. Pokoknya aku ngajar seperti ini, sesuanya pokoknya kondo semua bisa. Termasuk kemarin yang sempat saya sampaikan itu, apa yang ada di sekolah kita, potensi-potensi yang ada ini, itu kan bakatnya banyak anak-anak. Maka dibutuhkanlah wadah untuk mengembangkan potensi. Yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Mohon maaf kita selama ini tuh Power off. Power on. Bluetooth mode. pembelajarannya itu masih berpihak pada guru atau berpihak pada sekolah karena takut dengan aturan. Baik, terima kasih. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif perlu menyediakan lingkungan positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Perbedaan dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang kita dengar berdiferensiasi gitu. Kadang kita itu terus, waduh aku kok nyiapno materi ini yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya tidak seperti itu. Berdiferensiasi itu bukannya kita membuat materi yang berbeda-beda, tidak. Cuma kita mengaturnya dalam pembelajaran itu tidak dipukul rata. Misalkan di dalam kelas itu kita buat kelompok kecil-kecil. Nah, tugasnya itu anak-anak disuruh, mungkin kalau PAI kemarin materi toleransi, mungkin anak-anak bisa membuat puisi toleransi boleh, video toleransi boleh, kemudian drama toleransi juga boleh. Itu sudah termasuk berdiferensiasi. Kalau bahasa Jawa itu nyocok sampai anak-anak dengan sesuai gaya belajar mereka. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian diajar Dewantara dan Dian Bosar mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia diambil oleh seseorang. Ini tidak saya bahas lanjut. Nilai-nilai disiplin tadi, nilai-nilai disiplin positif tadi itu harus mengacu pada profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada berakhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi ringkasan dimensi atau elemen di profil belajar Pancasila ini kita turunkan
di dalam kehidupan sehari-hari di sekolahan. Yang kedua, berkepemimpinan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Inilah menjadi ragu-ragu kita membuat kesepakatan positif atau budaya positif di sekolah. Dan yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia. Kita harus memahami ini. Kita sebagai guru tidak terlepas dari ini. Anak-anak itu yang diharapkan itu yang mana sih? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang manusia atau anak itu melakukan sesuatu itu karena takut menghindari hukuman. Misalkan kadang mengerjakan tugas itu pokoknya cepat selesai. Karena apa? Takut dapat hukum. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kepaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada juga anak itu karena mungkin gurunya sering memberikan Bluetooth mode. memberikan hadiah gitu. Sehingga anak tersebut terpatri atau terpaku dengan kalau tidak ada hadiahnya, motivasinya belajarnya menurun. Atau gini, biasanya dia ketika mendapatkan wali kelas yang contoh roman, itu ketika dia menjelang rampotan itu sudah apa? Aku kok hadiah apa ya? Nah, hal semacam ini teori motivasi yang banyak terjadi di kita juga, bahkan di murid-murid juga banyak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Nomor 3 inilah yang paling ideal. Tidak ada tendensi apa-apa. Pokoknya niatnya belajar, niatnya mengajar, sudah titik. Hadiah itu nomor sekian. Nah ini yang sulit. Nah ini biasanya motivasi keluar dari diri sendiri. Kalau ini dari orang lain, ada sebabnya. Ya kalau di sini motivasi eksternal, kalau ada yang nomor 3 motivasi internal dan tujuan sifat positif. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kemarin lagi booming ya. Sekarang bahasanya diganti konsekuensi, bukan hukuman. Ternyata beda antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada bapak ibu yang berpendapat hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa. Bapak Pak Nur, hukuman itu apa Pak Nur? Biasanya ada kalau tadi hukuman ada konsekuensi, kalau bahasanya itu ya kan, alasannya itu ya bodoh tapi laksana itu beda. Kalau hukuman itu masih ada punishment ya, ada apa, ada apa, sebab ada akibatnya atau ancaman sebagai hukuman, ada menyata akibatnya, ada punishmentnya. Baik kata-kata atau perbuatan atau kata-kata. Terima kasih Pak. Mungkin penjelasan dari berbeda. Berbeda. Kalau hukuman itu seperti ancaman. Kalau kamu melakukan ini maka akan seperti ini. Kalau konsekuensi itu lebih ke menimbulkan kesadaran diri. Misalnya kamu bisa memilih kalau kamu melakukan ini nanti akan jadi seperti ini. Tapi kalau kamu tidak melakukan ini jadinya akan seperti itu mungkin. Memang hal ini
kita kalau hukuman itu bisa menjadi konsekuensi kalau sudah disepakati. Contohnya tadi, orang yang tidak pakai helm ketika mengendarai kendaraan itu kan semuanya sudah umum. Kalau tidak pakai helm itu melanggar peraturan lalu lintas. Tapi orang berpendapat bagaimana kalau kita kan keluar pakai motor, kalau tidak ada polisi. Ketika kemudian peraturan itu kan sudah disepakati, sudah tahu semua. Gak pakai helm pasti kena tilang. Nah, kena tilang itu sebuah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Sama halnya dengan ini. Tadi anak-anak korban di lapangan. Kemudian ada yang menjatuhkan salon yang di lapangan. Kemudian dia berinisiatif menggantinya dan memperbaikinya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu. Jadi konsekuensi itu memunculkan dalam dirinya inisiatif tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu konsekuensi. Jadi di sini ada misinformasi. Alarm. Bluetooth mode. Kadang dipaksa itu tidak muncul konsekuensi, Pak. Bagaimana itu bisa datang? Dan makanya itu, Pak, hukuman itu bisa jadi konsekuensi kalau sudah disepakati. Maka adanya peraturan kelas kemudian ditarik menjadi keyakinan kelas, itu nanti memunculkan sebuah konsekuensi. Misal gini, terlambat masuk sekolah atau masuk kelas, kemudian dia disuruh berdiri menyanyikan lagu Desa Raya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Jadi poinnya di situ gitu. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kita menyadarinya gitu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Kalau konsekuensi itu jangka pendek, mungkin sesaat. Ya pasti ada rasa kesal di dalam hati anak, tapi sesaat. Oh, yang aku salah, gitu. Anak membanding kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Iya, kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus kemudian ada respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar kemudian menyelesaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini yang paling terjadi gitu. Anak itu takut mengutarakan permasalahannya karena apa? Karena takut ada hukuman. Kemarin saya sempat melihat Bu Frida menangani di BK itu ada anak yang memutuskan tasnya, tas temannya gitu. Kemudian temannya tadi lapor ke BK, kemudian ditangani oleh Bu Frida. Saya di situ, saya mendengarkan, saya melihat yang disampaikan oleh Bu Frida adalah konsekuensi. Di mana ini kok bisa terjadi? Kemudian bagaimana tanggung jawabmu? Jadi perbaiki, mungkin maksudnya dilem tas, jadi jahit. Jadi sebuah konsekuensi. Jadi menanamkan sesuatu dalam diri siswa agar menjadi tanggung jawab. Ini jangan pilih nanti masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang nomor satu, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
bahasanya kayak konsekuensi, tapi ini adalah sebuah meskipun tidak menyakiti, meskipun baik, tapi termasuk dalam hukuman. Yang kedua, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman, kita sepakat hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, lari mengelilingi lapangan, hukuman. Jadi kita dari sini sudah dapat dapat clue-nya antara hukuman dan konsekuensi. Baik. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita kemarin saya mengamati di kelas-kelas yang saya ajar itu tulisannya itu kesepakatan kelas, tapi isinya peraturan. HP dimasukkan ke laci, kemudian tidak boleh makan, dan itu masih dalam peraturan kelas. Nah di sini ada misinformasi antara peraturan kelas dengan keyakinan. Bluetooth mode. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang bahasa maupun agama di kelas kita. Menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti semacam peraturan. Lah, mohon maaf mungkin kita ada misinformasi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas kita masing-masing. Tulisannya banyak bagus-bagus. Hadir sebelum jam 6.50. Berbaris di depan kelas. Kemudian banyaklah. Nah, itu tapi tulisannya keyakinan belum Bapak Ibu. Itu masih bentuk peraturan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu. Jadi keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Curah pendapatnya dari murid sendiri dan didampingi oleh wali kelas atau ibu guru. Nah, keyakinan kelas itu harus bersifat universal. Tulisannya mudah diingat, tidak mengikat searah kayak peraturan. Contoh gini, hadir sebelum jam 6.50. Itu kan peraturan yang mengikat satu arah. Jadi yang diwajibkan adalah hanya siswa yang berangkat ke sekolah tidak boleh melebihi jam 6.50. Dan seharusnya bagaimana? Peraturan kelas tersebut bisa menjadi keyakinan kelas. Bahasanya diganti disiplin tepat waktu. Ini mengikat semua. Bapak Ibu guru kena, muridnya juga bisa melaksanakan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini. Lanjut. Nah ini saya foto, saya ambil di kelas. Di sini setiap hari HP
bilik diletakkan kepada tempatnya digunakan seperlunya. Kedua, bertutur kata sopan dan tidak membuli teman. Saat pembelajaran tidak makan, minum, tidur, main HP. Bikin kelas sesuai jadwal pembelajaran presentasi. Judulnya sudah kesepakatan positif. Punten nggih, judulnya saja ini miss di situ. Ini sebetulnya peraturan kelas, belum bisa menjadi keyakinan. Nah, seperti apa kalau keyakinan kelas ini? Saling menghormati, berarti kami menghargai perbedaan pendapat, latar belakang dan keyakinan satu sama lain. Belajar bersama, kami bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan seterusnya. Bertanggung jawab, kami menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan bertanggung jawab atas tindakan kami. Terbuka terhadap ide baru, menjaga lingkungan. Nah, biasanya kalau di dalam kelas itu kan melaksanakan tiket harian. Nah, kalau dibuat menjadi keyakinan kelas, maka dia ini menjaga lingkungan, jujur dan integritas. Kalau di dalam peraturan kelas itu biasanya tidak boleh mencontek atau tidak boleh apa gitu. Kamu bisa buat itu juga. Nah, jujur dan berintegritas, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bluetooth mode. Memakai atribut sekolah dengan lengkap, itu masih peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, masuk ke integritas, aktif dan kreatif, saling mendukung, menghargai waktu tadi, termasuk yang hadir sebelum jam 6.50. Pembelajaran sepanjang hayat, yaitu kami berkomitmen untuk terus belajar, mengembangkan diri sepanjang hidup. Jadi dari sini kita sudah dapat informasi terkait perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dan ini yang digambar ini adalah sebuah peraturan kelas. Bagaimana caranya peraturan kelas ini bisa menjadi keyakinan kelas? Ya, kata-katanya harus dirubah menjadi keyakinan kelas. Salah satunya adalah tadi agar mudah diingat, bersifat universal dan sebagainya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 hal ini: bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Maka anak-anak pun juga demikian, murid pun juga demikian ketika di dalam sekolahan. Itu pasti memiliki 5 hal ini. Pasti ketika melakukan kesalahan itu pasti punya alasan ini, entah untuk bertahan hidup, ingin mendapat perhatian, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tidak saya jelaskan satu-satu gitu. Ini saja, langsung ke kasus biar nanti kita bisa terbuka terkait dengan 5 tadi ya. Ibu Ambar, guru kelas 7A di SMPN 7 Negeri Jombang, sedang bingung menghadapi ulang sakti. Beberapa anak kelas 7A mengeluhkan sakti yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Kira-kira alasan sakti apa pelakuan itu? Jika alasannya karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi sakti adalah bertahan hidup. Ya, tadi yang pertama bertahan hidup. Jika alasannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikannya, caper, maka kebutuhan dasarnya yang dipenuhi oleh sakti adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian jika alasannya karena dia merasa hebat dan temannya merasa takut, maka kebutuhan dasarnya adalah apa? Penguasaan. Yang keempat, jika alasannya karena dia merasa bosan,
dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh saja adalah kebebasan, ingin merasakan hal-hal yang baru. Yang terakhir, jika alasannya karena dia iseng, guyon, dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya, maka yang ingin dipenuhi oleh sakti kebutuhan dasarnya adalah bersenang-senang. Nah, 5 hal ini yang selalu ingin dipenuhi oleh anak-anak kita. Pasti ketika mereka melakukan kesalahan, tidak lepas dari 5 hal tersebut. Pasti punya dasar 5 hal tersebut. Bahkan kita yang manusia dewasa pun juga sama. Nah, ini yang terakhir nih, posisi kontrol. Kita sebagai guru harus memiliki 5 hal ini. Nanti kita berangan-angan, nanti kita merefleksi diri. Kita di posisi mana sih seringnya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau? Atau sebagai manajer? Dari sini mungkin kita sudah, oh iya, aku sudah di posisi yang pertama, penghukum. Saya pun juga menyadari kita masih di posisi penghukum. Yang pertama, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang sering terjadi itu verbalnya duluan. Iya, karena yang paling mudah dan paling orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang yang dapat menekan murid-muridnya. Bluetooth mode. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau patuhi aturan sekolah, atau awas, surat keluar akan kamu dapatkan, atau kalau kamu tidak silakan datang ke ruangan saya. Ini kita sering seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya, saya sangat kecewa sebagai wali kelas. Berapa kali saya harus mengingatkan, apakah kamu gak kasihan dengan saya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini juga sering. Kita harus pegangan dari anak, pegangan dari murid, terus yang keluar kata-katanya seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Murid di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo sini, ayolah bantulah demi ibu atau demi bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kadang gini ya, merasa apa gitu, seumuran atau masih sama-sama mudanya kayak anak, ya ini yang dipakai kontrol guru biasanya sebagai teman. Lah baik atau buruk ya tergantung situasinya. Yang keempat, pemantau. Nah ini memantau ini lebih detail, kemudian menggunakan data-data, kemudian perfeksionis, biasanya seperti itu. Mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya biasanya adalah,
Apa peraturannya? Jam berapa kamu berangkat? Jam berapa kamu masuk? Kamu telat sudah 5 menit. Kamu telat, pintu gerbang sudah tertutup. Ini adalah karakter atau sebagai pemantau. Yang terakhir, ini sebagai manajer. Nah, ini yang paling ideal. Di hari kelima, posisi kontrol tadi. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut yang diperlukan. Jadi posisi manajer ini yang paling ideal. Tapi kita karena terlalu lama prosesnya, kayaknya kok sampai kan basa-basi gitu. Rata-rata seperti itu. Apalagi mohon maaf nih, senior kita itu kalau di posisi ini agaknya terlalu memakan waktu. Mungkin prosesnya memanggil, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai manajer dan sebagainya. Nah manajer ini kemudian kita turunkan menjadi restitusi. Kemarin yang disampaikan oleh Bu Frida ini termasuk restitusi. Saya melihat secara langsung hari ini. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid Bluetooth mode. memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuatnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke jalan diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang paling ditekankan adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diambil adalah tanggung jawab dari kesalahan yang dibuat oleh murid tersebut, bukan dari ijolan apa gitu, ganti, bukan dari fokus pada gantinya, tapi pada fokus pada proses karakternya. Dia berusaha menjalankan konsekuensi yang telah atau kesalahan yang telah dilalui tadi. Dan kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat dibutuhkan dalam menangani setiap masalah anak. Segitiga restitusi ini diawali dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan, kemudian menstabilkan identitas dan menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu ketika anak berbuat salah lagi, kita stabilkan dulu. Mungkin ketika dipanggil, dia kan merasa dipanggil BK. Pasti dalam benak pikirannya itu sudah macam-macam, aku kena hukum dan sebagainya. Maka ketika sampai di situ atau kita sendiri sebagai guru manggil mereka, itu distabilkan dulu dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu yang melakukan salah. Salah itu tidak apa-apa karena dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan kata-kata seperti itu, anak yang tadinya takut, punya angan-angan yang macam-macam, emosinya turun. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
kira-kira apa yang kamu lakukan tadi kok bisa berbuat seperti itu? Pasti kamu punya alasan kan, atau pasti kamu punya alasan kan kenapa kamu sampai mencolot pagar, kenapa sampai keluar jam pelajaran. Yang terakhir yaitu kita tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas maksudnya. Apa yang telah kamu langgar keyakinan tersebut? Yaitu saya tidak disiplin karena terlambat. Saya tadi ke kantin saat pembelajaran PAI. Kenapa? Apa yang kamu langgar keyakinan kelas? Yaitu menghargai waktu dan seperti itu. Nah, ini kemarin ini dokumentasi waktu saya kemarin itu membuat segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu guru hebat, mungkin panjenengan bisa melengkapi peraturan kelas dijadikan keyakinan yang tidak panjenengan itu. Kita praktik Mas sampai akan itu Mas. Itu sudah saya kasih contoh, ada 10 peraturan kelas yang harus kita belajar membuat keyakinan kelas. Monggo, nah, apa punya melaksanakan tingkat kelas. Kira-kira kalau dibuat keyakinan kelas itu seperti apa? Kalau paringi Along. Bluetooth mode. Harus sama dengan itu. Hotel dengan pokoknya bahasa daerah sendiri tidak apa-apa. Lanjut sinten lagi, begitu sinten. Bapak. Sekarang kita kasih sekolah. Apa kira-kira? Sampah itu tidak menjaga kebersihan. Bayu, sampah itu Bayu. Sampah itu bagian mendengarkan dan memperhatikan setiap penjelasan guru. Memberikan dilarang menolak membeli makanan dengan sebutan menghargai. tidak
Bijaksana, betul. Bijak. Betul, oke. Monggo Bu, Maria. Tidak makan dan minum saat pembelajaran. Apa kira-kira? Tidak makan minum saat pembelajaran. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan keras itu apa kata-katanya? Dandahan Puasa boleh. Terima kasih Bapak Ibu berhebat, tepuk tangan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan diseminasi pada siang hari ini terkait dengan budaya positif mampu membuka pikiran kita terhadap apa peraturan kelas, apa keyakinan kelas, kemudian Bluetooth mode. budaya-budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya akhiri Rahmat Bintang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Khalis Sofiul SPD IMPD yang telah memaparkan materi disiplin positif dengan baik. Terdapat banyak solusi alternatif yang kita dapatkan untuk mengatasi dilema tentang disiplin positif di sekolah yang bertujuan untuk memajukan pendidikan. Semoga solusi-solusi yang didapatkan dapat terrealisasi di masa yang akan datang. Amin. Para hadirin yang kami hormati, ini telah sampailah kita pada penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat ini akan membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada